Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Iliana Putri dengan NIM 230171112. Di sini saya akan menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada pada novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Novel Gadis Pantai menceritakan tentang seorang gadis muda dari desa pesisir yang menikah dengan seorang priayi atau bangsawan Jawa yang jauh lebih tua dari gadis pantai tersebut. Cerita ini berlatar belakang di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan menggambarkan ketidakadilan sosial yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat feodal. Gadis Pantai, nama tokoh utama yang tidak pernah disebutkan namanya, adalah seorang gadis sederhana yang hidup bersama keluarganya di sebuah desa nelayan. Suatu hari, dia dipinang oleh seorang priayi kaya yang menjadikannya istri ketiga. Gadis Pantai yang masih sangat muda dan polos harus meninggalkan keluarganya dan mengikuti suaminya ke kota. Di rumah suaminya, gadis pantai menghadapi kehidupan yang penuh tekanan dan aturan yang ketat. Dia diperlakukan dengan dingin dan seringkali dihina oleh keluarga suaminya dan lingkungan sekitarnya karena status sosialnya yang rendah. Meski demikian, dia berusaha menjalani kehidupan dengan tabah dan tegar. Namun, kehidupan gadis pantai berubah drastis ketika dia melahirkan seorang anak perempuan. Priayi yang menginginkan anak laki-laki sebagai pewaris menjadi kecewa dan marah. Akhirnya, gadis pantai diceraikan dan dikembalikan ke desanya dengan anaknya yang masih bayi. Tokoh dan penokohan. Pertama, tokoh utama yaitu gadis pantai digambarkan sebagai tokoh yang menghormati dan patuh kepada orang tua dan suaminya. Ia juga selalu ingin memberontak terhadap aturan yang ada di gedung rumah priayi. Yang kedua, tokoh protagonis ada pembantu tua yang tinggal di gedung besar yang selalu memberikan penjelasan atau memberi bantuan kepada tokoh utama. Selain itu juga ada emak bapaknya tokoh utama. Yang ketiga, tokoh antagonis. Yang pertama ada Bendoro yang arogan, sombong, dan kelakuannya merupakan bagian dari sistem feodalisme. Selain itu, ada juga Mardina dan komplotannya yang berusaha menghabisi tokoh utama. Selanjutnya ada tema. Tema yang disajikan dalam roman ini mengenai sosiokritik dalam sistem masyarakat. Bagaimana rakyat kecil yang diwakili oleh gadis pantai yang menjadi istri seorang priayi, diperlakukan oleh priayi sebagai pemuas nafsunya. Dijauhkan dari dunia luar yang menurut priayi tersebut sebagai dunia yang kotor dan ia dicampakkan dan diusir oleh priayi tersebut dengan alasan dia tak sederajat dengannya. Adapun kritik yang ditunjukkan pada sistem feodalisme adalah melalui gambaran dalam cerita yang disebutkan bahwa semua yang ada di gedung besar adalah rakyat jelata yang harus tunduk dan patuh pada priayi dan mereka tidak patut dihormati. Selanjutnya, latar. Pertama ada latar fisik, merupakan latar pada lokasi tertentu atau waktu tertentu secara jelas. Latar fisik yang ditampilkan dalam roman tersebut yang utama adalah sebuah gedung besar di kota Rembang dengan penggambaran bentuk dan suasananya. Selain itu juga berada di daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya kampung nelayan di Rembang dengan gambaran kondisi nelayan. Yang kedua ada latar sosial, merupakan latar pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya sastra. Pencerita latar sosial hanya menggambarkan di mana yang tergambar, yaitu dengan kondisi masyarakat kampung nelayan yang bodoh, tidak bisa baca tulis, hidup mereka hanya bergantung pada laut, berbeda dengan kehidupan golongan priayi yang sangat berlebihan. Selanjutnya ada alur. Alur yang digunakan dalam roman Gadis Pantai adalah alur maju yang terlihat dari dalam ceritanya. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang ada dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga, Mahatahu, yaitu penulis novel. Selanjutnya ada amanat. Amanat novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur adalah tentang perjuangan seorang gadis pantai yang menghadapi sewenang-wenangan penguasa dan kesadaran diri sendiri. Novel ini juga membahas tema-tema seperti feminisme, kesetaraan, dan perjuangan masyarakat marginal. Selanjutnya adalah unsur intrinsik, poin terakhir, latar belakang penulis. Pramudia Anantatur adalah salah satu penulis terbesar di Indonesia yang dikenal dengan karya-karyanya yang kritis terhadap ketidakadilan sosial dan kolonialisme. Pengalaman hidupnya termasuk penahannya oleh rezim Orde Baru saat mempengaruhi gaya dan tema dalam tulisannya. Novel kondisi sosial dan politik. Novel ini ditulis dengan latar belakang kondisi sosial politik Indonesia pada awal abad ke-20 yang masih di bawah penjajahan Belanda. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial terutama terhadap kaum perempuan dan masyarakat kelas bawah. 3. Budaya dan tradisi. Gadis Pantai mengeksplorasi budaya Jawa termasuk sistem feodal yang masih kuat dan peran perempuan dalam masyarakat. Praktik pernikahan adat dan hubungan antara priayi, bangsawan, dan rakyat jelata menjadi tema sentral. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.